Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Nah, seperti kata-kata Albert Einstein bahwa kehidupan itu layaknya seperti bersepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, maka teruslah bergerak. Jadi, tetaplah semangat, tetaplah berusaha untuk sesuatu yang ingin kalian gapai agar hidup kalian itu seimbang. Oke, lanjut saja. Materi yang kita bahas pada bab ini itu ada benda tegar, gerak rotasi dan translasi, kemudian momen gaya, momen inersia, titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita berfokus pada benda tegar, gerak rotasi dan translasi, momen gaya dan momen inersia. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk, apa sih itu benda tegar? Jadi, benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Nah, benda tegar ini sendiri itu bisa bergerak dengan dua cara, yaitu translasi dan rotasi. Ketika kalian di kelas 10, kalian juga mempelajari tentang benda partikel atau benda titik. Nah, kalau benda partikel itu kan hanya dapat mengalami gerak translasi, akan tetapi kalau benda tegar ini dia bisa translasi, bisa rotasi. Ingat nggak sih kalian apa itu yang dimaksud translasi dan rotasi? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, jadi yang pertama, translasi itu merupakan pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Jadi dia bergeser dengan bentuk yang sama dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Kemudian jika rotasi itu merupakan gerak benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Jadi intinya rotasi itu benda berputar pada sumbu putarnya atau sumbu putarnya atau porosnya. Nah, apa sih itu sumbu putar? Jadi, sumbu putar itu merupakan garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Jadi, dia tempatnya itu tegak lurus terhadap bidang putarannya itu. Kan putarannya itu berbentuk lingkaran. Jadi, dia tegak lurus pada bidang lingkaran. Oke, kenapa sih bisa ada translasi dan kenapa ada rotasi? Jadi, adanya translasi itu disebabkan oleh gaya yang bekerja. Jadi, benda tersebut diberi gaya sehingga dia bisa berpindah dari suatu titik ke titik yang lain. Itu karena adanya gaya yang bekerja. Akan tetapi, kalau rotasi itu adanya momen gaya yang bekerja. Jadi, kalau yang ditranslasi itu pemicunya itu gaya, tapi kalau di rotasi ini pemicunya itu momen gaya atau torsi. Sama, gak cuma dialami oleh lingkaran saja, tetapi juga bisa dialami oleh batang. Batangnya itu berputar dengan lintasan melingkar, itu dia juga berotasi terhadap sumbu putarnya. Oke, nah kemudian ada nih hubungan antara translasi dan rotasi. Di sini ada hubungannya itu perpindahan, kecepatan, percepatan, massa, dan gaya. Kalau di gerak translasi, perpindahan itu kita simbolkan dengan S. Kalau gerak rotasi itu kita simbolkan dengan theta. Karena dia berhubungan dengan sudut ya. Nah, kemudian hubungannya itu S sama dengan theta kali R, di mana S itu merupakan perpindahan. Kalau gerak rotasi itu juga theta, tapi dia juga berhubungan dengan panjang lintasan. Jadi panjang jari-jarinya, diameternya. Jari-jari kan dia berputar nih kalau rotasi. Nah, dia ada hubungannya sama jari-jarinya. Seperti itu. Nah, yang pertama kita membahas tentang momen gaya atau torsi. Jadi,
Torsi atau momen gaya itu biasa ditulis sebagai T, tetapi di ujung bawah dia agak melengkung dan dibaca dengan tau. Torsi itu merupakan besaran vektor. Apakah kalian ingat apa itu besaran vektor? Ya, besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi biasanya ada simbol strip di atas. Ini menunjukkan bahwa selain dia memiliki nilai, tapi dia juga memiliki arah. Bagaimana arahnya? Nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, pengertian dari torsi itu sendiri merupakan keefektifan gaya. Jadi, torsi ini merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan si benda ini mengalami rotasi. Nah, penyebab gerak rotasi pada benda itu yang disebut dengan keefektifan gaya atau torsi. Secara matematis, torsi itu merupakan hasil kali antara lengan gaya poros sampai ke gaya yang ingin dilakukan dan vektor gayanya ini. Jadi torsi itu dipengaruhi oleh lengan gaya dan juga vektor gaya, di mana posisi arah lengan gaya terhadap poros putar dengan vektor gaya membentuk sudut theta. Di sini theta. Nah, jadi persamaannya itu sebenarnya tau sama dengan vektor gaya dikali dengan lengan gaya dan sin theta. Tapi jika misal F-nya ini bentuknya lurus ke sana, ke atas, jadi kan dia sudutnya 90 nih, sin 90 kan 1, jadi dia bisa ditulis dengan theta sama dengan F kali R. Sebenarnya ini bacanya cross ya, karena kan kalau vektor dia punya arah. Ingat nggak kalian yang kalau I cross J sama dengan K, yang I dot J itu sama dengan 1. Ingat nggak? Kalau nggak nanti dibaca-baca lagi ya. Tapi itu cuman buat tambahan aja. Yang penting kalau kalian menemui kasus serupa, kalian bisa menggunakan sin theta. Kalau tetanya itu 90, jadinya kaliin 1 aja. Jadi tau sama dengan F dikali R. Gitu aja. Selanjutnya ada pintu nih. Kalian pasti pernah kan ya lihat pintu. Pasti kalian juga pernah kan membuka pintu, dan itu kegiatan sehari-hari yang selalu kalian lakukan pada setiap harinya. Betul tidak? Oke. Terus itu kan sesuatu yang sering kalian jumpai ya. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kenapa gagang pintu itu letaknya selalu jauh dari engsel pintu? Ada yang tahu? Kemudian pernah nggak sih kalian mencoba membuka pintu dengan mendorongnya di dekat engsel, di tengah pintu, dan di gagang pintu? Bagaimana rasanya? Apakah lebih enteng yang di gagang pintu atau yang di dekat engsel, atau malah yang di tengah pintu? Nah, dengan adanya momen gaya atau torsi ini, itu tuh membantu kita dalam melakukan sesuatu hal yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Jadi ini tuh berkaitan juga dengan pengungkit yang telah kalian pelajari di SD dan SMP. Nah, misalkan kalian pasti akan lebih mudah mendorong pintu itu ketika kalian membukanya di gagang pintu kan, yang jarak dari engselnya itu berjarak jauh. Kalau kalian membuka pintu di dekat engsel pasti rasanya lebih berat kan. Nah, itu penerapan dari momen gaya. Nah, tadi kan kita bilang kalau momen gaya atau torsi itu merupakan besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, arah ini kita gunainnya dua macam arah aja ya. Jadi searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah,
kita bikin perjanjian dulu nih. Kalau searah jarum jam kita bikin dia positif, ketika berlawanan dengan arah jarum jam kita anggap dia nilainya negatif. Contoh soal, ada gaya ke atas yang kita namai sebagai FA, ada gaya ke bawah yang kita namai dengan FB, dan ada gaya ke bawah yang kita namain dengan FC. Di sini ada titik pusatnya atau porosnya atau sumbu putarnya. Nah, untuk mengetahui T total berarti kan kita harus tahu besarnya nilai T dari FA ini, torsi tau dari FA ini, tau dari FB ini, dan tau dari FC. Kita bahas satu persatu yuk. Oke, karena kita memutar FA ini ke arah sumbu putarnya, jadi dia searah dengan jarum jam, jadi dia tandanya positif. Kalau yang FC juga dia positif karena dia kan ketika ingin ke sumbu putarnya dia searah jarum jam kan mutarnya, nah dia positif. Akan tetapi pada di gaya di B ini dia nilainya negatif. Kenapa? Karena dia berputarnya ke berlawanan arah jarum jam. Jadi gini, di sini kan titik pusatnya ya, titik putarnya. Kita lihat gaya yang bekerja, terus kita arahin ke titik putarnya ini. Apakah dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam itu. Nah, untuk lengan gayanya berarti kan dari FA ini sampai ke sumbu putarnya ini kan kita namakan sebagai RA. Kemudian yang FB ini kita namain sebagai RB, dan yang di FC itu kita namain sebagai FC. Berarti kita bisa mencari torsi totalnya nih dengan persamaan berikut. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini ada sebatang plastik yang dipengaruhi 3 buah gaya berikut. Diketahui FA, FC, dan FB. Jika jarak AB sama dengan BC 20 cm, berapa besar momen gaya batang terhadap titik A? Jadi kita putar batang ini dengan titik putar itu di titik A. Oke, pembahasan yuk. Sekarang yang diketahui apa? FA, FB, dan FC. Oke. Nah, karena kita putar terhadap titik A, maka jarak antara titik A dengan gaya A berapa? 0 kan? Dia nggak punya jarak. Tapi kalau yang dari B ke A, dia punya jarak 20 cm. Kalau yang C ke A berarti kan jika B sama dengan C 20, A sama A ke B itu 20 kan berarti C ke A itu 40. Benar kan? Oke. Kita bikin ke satuan meter karena kita mengarah ke satuan internasional. Oke, meter udah, Newton juga udah. Yang ditanyakan apa? Besar momen gaya batang terhadap titik A. Oke, kita yang ditanyakan itu yang torsi ke A. Jadi gaya FA, FB, dan FC sin theta, karena di sini dia membentuk sebuah sudut, itu akan mengakibatkan batang berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif. Oke, jadi kita lihat FB ke titik A, dia searah dengan jarum jam kan. Kalau yang FC ketika dia 30 udah dibikin F sin 30, maka dia arahnya udah ke bawah nih, lurus. Kemudian berputarlah dia ke A, dia juga searah dengan arah jarum jam, maka bertanda positif. Jadi total tau A total dari titik B dan C yang diputar terhadap titik A itu membentuk FA kali RA plus FB kali RB A, maksudnya tuh B ke A, terus FC kali RC ke A sin 30. Setelah kita hitung udah ketemu 6 Newton meter, itu satuan untuk torsi ya.
Lanjut ke momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Pernahkah kalian mendengar inersia? Yuk diingat-ingat lagi di hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton, kalian itu belajar tentang inersia atau kelembaman. Jadi momen inersia itu merupakan ukuran kelembaman benda dalam gerak melingkar. Apa sih yang disebut dengan kelembaman? Masih ada yang ingat? Oke, jadi kelembaman itu merupakan sifat untuk mempertahankan posisi. Jadi dia akan mempertahankan posisi diam ketika dia sudah diam. Tetapi dia akan mempertahankan posisi bergerak ketika dia sudah bergerak sebelumnya. Itu yang disebut dengan kelembaman. Jadi pada gerak translasi, ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya ialah massa. Jadi gerak translasi itu berhubungan dengan massa. Nah, massa ini buat apa? Buat mempertahankan keadaannya. Sedangkan kalau gerak rotasi, dia yang kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya itu dinamakan dengan kecepatan sudut. Jadi kalau gerak translasi itu berhubungan dengan massa, kalau gerak rotasi itu berhubungan dengan kecepatan sudutnya. Nah, momen inersia ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama momen inersia partikel, yang kedua nanti momen inersia benda tegar. Nah, kalau yang momen inersia partikel itu merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu putar. Jadi gini. Nah, rumusnya seperti ini. I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I ini merupakan momen inersia, M itu merupakan massa, dan R itu merupakan jarak partikel dari sumbu putar. Itu kalau ada satu benda. Kalau kita punya banyak benda, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini juga benda yang sulit diputar memiliki momen inersia yang besar. Benda yang sedang berputar dan sulit dihentikan itu juga memiliki momen inersia yang besar. Jadi, momen inersia yang besar itu ketika benda tersebut kuat dalam mempertahankan kedudukannya. Tuh. Selanjutnya ada momen inersia benda tegar. Nah, momen inersia benda tegar ini terdiri atas banyak macamnya ya, karena momen inersia di setiap benda yang bentuknya berbeda itu dipastikan banget gitu loh. Maksudnya emang mereka punya aturannya sendiri-sendiri, karena kan benda tegar itu dia tidak mengabaikan bentuk benda. Jadi bentuk benda tegarnya tersebut tuh diperhatikan gitu loh. Jadinya momen inersianya juga beda-beda. Di sini ada batang itu diputar melalui pusat atau sumbu putar di tengah, dan di ujung itu beda. Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke, contoh soal. Sebuah tongkat homogen memiliki panjang 300 cm dan massa 3,5 kg. Tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Berapa momen inersia pada tongkat itu? Yuk kita ketahui dulu. Panjangnya apa? L sama dengan 300 cm, itu sama dengan 3 meter. Masanya 3,5 kilo. Letak titik putar itu 20 cm. Jadi kita bisa mengetahui persamaan dari L-nya. Kita cari dulu nih. L1 itu I dari P ke O kan 20, sedangkan P ke H itu 300, jadi kan 1/15 L. Dah nih, ini dapat. Terus yang L2 itu sama dengan L1
L2 ini berarti kan L1, L keseluruhan dikurangi L1, hasilnya 14/15 L. Nah, yang ditanyakan itu momen inersianya. Jadi kan ini kita putar di, yuk kita putar di mana? Kita putar kan ini termasuknya di ujung ya, nggak di tengah. Makanya kita pakai yang 1/13 karena dia termasuk di ujung. Nah, nanti sama, udah kita cari, ketemu deh hasilnya. Jadi momen inersia putar tongkat tersebut itu 8,54 kg/m². Oke, lanjut yuk ke momentum sudut. Momentum, apa itu momentum? Momentum itu merupakan besaran yang mengukur berapa sulitnya untuk menghentikan sebuah benda. Jadi di sini persamaannya P sama dengan M kali V. Kan kalau benda itu berrotasi dan translasi kan dia memiliki kecepatan. Nah, selain itu momentum dia untuk berputar itu kan dia juga tergantung terhadap masanya. Jadi momentum itu sebanding dengan hasil perkalian antara massa dan kecepatan. Kemudian apa itu momentum sudut? Nah, kalau yang momentum itu menghentikan benda, kalau yang momentum sudut itu menghentikan benda yang berputar. Jadi kan setiap putaran itu memiliki sudut, karena lingkaran itu kan penuh dengan sudut-sudut kan. Nah, jadi momentum sudut itu merupakan besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Jadi di sini persamaannya L sama dengan I kali omega, di mana omega itu merupakan kecepatan sudutnya. Jadi sama aja di sini. Kalau benda itu hanya bertranslasi, dia bergantung terhadap M. Kalau benda itu berrotasi, dia bergantung terhadap momen inersia. Dan ketika benda bertranslasi itu memiliki kecepatan untuk berpindah atau kecepatan linear, kalau dia berputar dia memiliki kecepatan sudut. Oke. Nah, ini. Kemudian bagaimana menentukan arah momentum sudut? Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi nanti jempol kita atau ibu jari kita itu menunjukkan kecepatan sudutnya. Kalau yang jari 4 kita ini itu menentukan arah dari momentum sudut. Ya, momentum sudut itu biasanya kita lihat di penari balet. Pernahkah Anda menyaksikan tarian balet? Atau setidaknya entah secara langsung atau secara virtual, tapi kalian pernah kan melihat orang balet bergerak. Kemudian bagaimana kecepatan gerak penari balet saat kondisi tangannya berbeda? Apakah sama ketika tangannya itu di bawah dan tangannya di atas? Nah, persamaannya diuraikan dalam penjelasan berikut. Jika torsi yang bekerja pada benda bernilai 0, maka momentum sudut total dari benda yang berrotasi besarnya tetap. Nah, persamaan itu terkait dengan hukum, yaitu delta L sama dengan 0, atau perubahan momentum sudut itu sama dengan 0. Nah, L0 itu konstan, jadi momentum sudutnya itu konstan, dan perkalian antara I kali omega itu juga konstan. Yuk, contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg/m² ketika berputar dengan kecepatan sudut 2 rad per sekon. Ketika kedua lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya menjadi 2,5 kg/m². Berapa kecepatan sudut penari balet saat itu? Yuk, diketahui, ditanya jawab. Diketahui. Momen inersia pertama ketika dia berputar itu 4 kg/m² dengan kecepatan sudut 2 rad per sekon. Nah, kemudian I2 ketika tangannya merapat ke tubuh, inersianya menjadi 2,5
kg meter kuadrat. Yang ditanya berapa kecepatan sudut penari balet itu saat kedua lengannya itu merapat ke tubuh. Jadi kita bisa menggunakan persamaan L1 sama dengan L2, di mana L itu merupakan I kali omega. Jadi ketika kita cari omega 2, maka I1 dikali omega 1 per I2 yang kita dapatkan 3,2 rad per sekon. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan mengisi LKPD-nya. Silahkan dijawab soal demi soal secara diskusi kelompok. Kemudian kalian bisa kirim LKPD kalian, hasil LKPD kalian ke dalam G-Class atau Google Class. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, jaga kondisi. Semoga keadaan lekas kembali pulih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.